Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Susanti. Di sini akan melakukan presentasi kasus. Yang pertama, identitas klien, nama Nyonya K, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, status perkawinan menikah, alamat Jalan Parit Kesit, sumber informasi keluarga. Untuk penanggung jawab, Nyonya S, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Parit Kesit, status menikah, hubungan anak. Eh, Identitas medis, tanggal jam masuk 9 September 2022, bangsal, edelis, diagnosa medis, diabetes mellitus. Untuk riwayat penyakit, nyeri di daerah luka kaki kiri berada terasa lama kurang lebih 5 hari, masih terdapat nyeri di daerah luka, pusing. Pasien mengatakan nyeri di daerah luka dapat di kaki kiri kurang lebih 5 hari. Pasien mengeluh badan lemas, pusing, dan buang air besar sejak 3 kali. Pasien mengatakan faktor membuat air saat beraktivitas. Pasien mengatakan sakit DN sejak 3 tahun lalu. Pasien berobat rutin di Bekasi mendapatkan terapi metformin 500 mg. Anak pasien mengatakan terkadang pasien lupa meminum obat rutinnya. Pasien mengatakan tidak puas dengan status kesehatan saat ini karena terdapat luka di daerah kaki membuat sulit beraktivitas. Pasien tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak menggunakan obat terlarang. Pasien minum obat rutin yang dianjurkan. Pasien memberi pengenalan istirahat yang cukup dan pola yang baik membuat pasien lebih baik. Sensasi sadar, pasien ada rangsangan. Pasien makan 3 kali sehari, porsi habis makan yang dikonsumsi pasien nasi, sayur, dan lauk. Kemudian pasien minum 8-10 gelas sehari berupa air putih. Pasien tahu minum teh manis setiap hari. Selama dirawat, pasien mengatakan makan 3 kali sehari dengan lauk dan sayur dari rumah sakit. Kemudian pasien minum 8-10 gelas per hari berupa air putih. Pola eliminasi BAB teratur setiap hari pada pagi hari, bentuk dan warna feses lunak berwarna kuning kecoklatan, buang air kecil lancar kurang lebih sebanyak 5-6 kali. Selama di rumah sakit, pasien buang air besar cair 3 kali per hari, terdapat ampas warna kuning bau, khas feses. Untuk buang air kecil, pasien lancar sehari 5-6 kali, urin berwarna jernih. Untuk pola aktivitas, makan, minum mandiri, mandi mandiri, toilet mandiri, berpakaian, alat bantu, mobilisasi tempat tidur mandiri, berpindah mandiri, mobilisasi rumah mandiri. Untuk pola perceptual baik, tajam, penglihatan baik, tajam, bisa melihat jarak jauh dan dekat, pendengaran bagus, tajam, pengacapan baik, penciuman normal, tidak ada cairan, sensasi sadar. Kalau tidur istirahat, pasien mengatakan biasanya tidur dari jam 9 sampai jam 5 subuh dan tidur siang biasa sama kurang lebih 2 jam. Selama sakit, pasien mengatakan rumah sakit kebanyakan tidur kurang karena bingung nggak bisa kemana-mana. Pola persepsi kognitif, nyeri pasien mengatakan lokasi area kaki kiri dari sudah nyeri penjalaran yaitu betis kaki kiri bagian atas, waktu kadang durasi kurang lebih 30 menit. Pasien melakukan beristirahat yang ia lakukan untuk menurunkan nyeri di rumah. Pasien dapat memberikan kejelasan tanda-tanda nyeri. Pasien mengatakan masalah utamanya adalah nyeri di daerah luka betis. Pasien rumah sakit mengubah gaya hidup menjadi lebih sabar. Pasien mengatakan pandangan terhadap dirinya positif. Pasien terlihat tenang saat pengkajian. Pasien terlihat lebih tenang dan lebih sabar. Pola peran dan hubungan, pasien mengatakan hidup dengan suami dan anaknya. Pasien sudah menikah. Pasien mengatakan hubungan keluarga adalah nyeri menangani stres. Cara menangani stres, pasien tidak ada yang lahir prematur. Pasien mengatakan tidak ada stres tahun terakhir. Pasien mengatakan sedang dalam menangani stres. Pasien mengatakan dukungan keluarga adalah cara menangani stres. Pasien mengatakan sangat percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa musibah yang dialami pasti ada hikmahnya dan bisa menjadi pengukur dosa. Pasien terlihat rajin sholat dan berdoa. Untuk pemeriksaan keadaan kosmetis, tekan darah 130/80, nadi 88, suhu 37, RR 22. Kepala batu simetris bersih, mata konjungtiva normal, palpebra normal, sklera putih normal, pupil normal, bentuk telinga dan letak simetris bersih, tidak ada kotoran. Hidung, bentuk dan letak simetris bersih, tidak ada cairan, tidak ada benjolan. Mulut, lidah bersih, bibir lembab, gigi tidak ada yang berlubang, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, dada
paru-paru infeksi simetris, pulpasi sonor, perkusi tidak ada nyeri tekan, trokusai surat nafas lama, tidak ada surat nafas tambahan, jantung simetris, tidak ada pembesaran normal, abdomen simetris kanan kiri tidak ada lesi ataupun edema, bising usus normal, tidak ada nyeri tekan, bunyi timpani, kulit sawo matang, kering bersih, tidak ada kelainan pada genitalia, anus dan rektum, ekstremitas infus, terpasang infus, iya, kekuatan otot tangan kanan, tangan kiri, kiri, kaki kanan, 55, kaki kanan 33. Untuk hasil fungsi laboratorium, hemoglobin 9,3, WBC 13,300, program terapi versi NS 500 per 24 jam, injeksi metral 3 kali 500 mg, injeksi antrein, injeksi ondan, injeksi ranitidin, injeksi meropenem. Pasien mengatakan nyeri di daerah luka, pasien mengatakan badan lemas sejak 6 hari lalu, pasien mengatakan ada penurunan berat badan, pasien mengatakan tidak puas dengan siklus atau keadaan kesehatan saat ini, pasien mengatakan menyukai semua jenis makanan dan minuman manis, pasien nyeri bermula pada saat luka, pasien mengatakan sedang menangani stres kurang lebih 1 tahun terakhir. Data objektif skala nyeri, P luka, Q tertekan, lokasi area betis bagian atas, skala 4, tekan perlahan-lahan, waktu perlahan-lahan, TTV suhu 37, nadi 88, berat badan 57, GDS lab 102 mg, tanda 120/80, pernapasan 22 kali per menit, tinggi badan 151. Untuk analisa data, diagnosa pertama nyeri akut berdasarkan agen cedera fisiologis, pasien mengatakan nyeri dari luka. Untuk yang kedua, pasien mengatakan ada penurunan berat badan setahun terakhir, pasien mengatakan menyukai semua makanan dan minuman manis, defisit nutrisi, faktor fisiologi. Yang ketiga, resiko perfusi perifer tidak efektif, faktor hiperglikemia. Pasien mengatakan lemas, pasien mengatakan sedang menangani stres kurang lebih 1 tahun terakhir, BB 27 kilo, tampak pucat. Prioritas masalah, jadi apa berhubungan dengan agen tidak fisiologis, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor fisiologis, resiko perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan faktor hiperglikemia. Untuk intervensinya, setelah dilakukan asuhan keperawatan 24 jam, diharapkan tingkat nyeri, keluhan nyeri menurun, membaik, meringis membaik, nafsu makan membaik, mual membaik, muntah membaik, bisa membaik. Untuk manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, identifikasi skala nyeri, berikan teknik farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, kolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa kedua, defisit nutrisi, berdasarkan faktor fisiologi, setelah dilakukan tindakan keperawatan, 3 kali 24 jam diharapkan mengidentifikasi kebutuhan kalori membaik, meningkat, monitor berat badan meningkat, menetapkan target berat badan yang sehat. Manajemen nutrisi, identifikasi status nutrisi, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi, fasilitas, menentukan pedoman diet, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis yang dibutuhkan jika perlu. Untuk diagnosa ketiga, risiko perfusi perifer tidak efektif berdasarkan faktor hiperglikemia. Setelah dilakukan tindakan perawatan 3 kali 24 jam, diharapkan perfusi perifer dan tekanan darah sistolik, tekanan darah distolik, vertikal, sensasi itu semua membaik. Manajemen sensasi, identifikasi penyebab perubahan sensori, monitor perubahan kulit, tidak memakai benda-benda yang berlebihan punya terlalu panas atau dingin. Kamu memakai sepatu nomor tumit rendah, kolaborasi berpelatihan kortikosteroid bila perlu. Untuk implementasinya, diagnosa pertama, identifikasi lokasi karakteristik, pasien mengatakan sakit pada area betis, terlihat luka pada area betis, identifikasi skala nyeri, pasien mengatakan nyeri pada skala 4, pasien terlihat menangis. Diagnosa kedua, identifikasi status nutrisi, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi. Pasien mengatakan ada penurunan berat badan, pasien mengatakan tidak mengetahui nutrisi yang baik untuk pribadinya, pasien terlihat bingung saat pengkajian. 3.1 diagnosa ketiga, identifikasi penyebab perubahan sensori, anjurkan memakai sepatu lembut dan bertumit rendah. Pasien mengatakan dirinya lemah, pasien terlihat lemah.
Hari kedua, diagnosa ke-1 memberikan teknik farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Pasien mengatakan ingin diajari cara mengurangi rasa nyeri. Pasien mengatakan sudah lumayan membaik dengan minum obat. Pasien melakukan relaksasi nafas dalam. Pasien terlihat minum obat. Untuk diagnosa ketiga, diagnosa kedua, fasilitasi menentukan pedoman diet, ajarkan diet yang diprogramkan. Pasien mengatakan ingin diet yang diprogramkan, pasien terlihat sedang diet. Diagnosa ketiga, monitor perubahan kulit, hindari pemakaian benda-benda yang berlebihan, suhunya terlalu panas, terlalu dingin. Pasien mengatakan tidak ada perubahan kulit, pasien mengatakan menghindari baju yang membuatnya gerah ataupun kedinginan, pasien terlihat nyaman. Hari ketiga, diagnosa pertama, kolaborasi pemberian analgetik, pasien merasa kesehatannya membaik, pasien terlihat sehat. Diagnosa kedua, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis zat yang dibutuhkan. Pasien mengatakan berat badannya telah stabil, pasien terlihat sudah membaik. Kolaborasi memberikan kortikosteroid bila perlu. Pasien mengatakan sudah sehat, pasien terlihat sehat. Untuk hasil evaluasi diagnosa pertama, pasien mengatakan nyeri daerah betis, pasien terlihat dapat mengidentifikasi karakteristik dari skala nyeri, masalah karakteristik sebagian, lanjutkan intervensi 1.3, 1.4, 1.5. Diagnosa kedua, pasien mengatakan penurunan BB, pasien terlihat kurus, pasien teratas bagian, lanjut ke intervensi 2.3, 2.4, 2.5. Diagnosa ketiga, pasien mengatakan lemah, pasien terlihat lemas, masalah teratasi sebagian 3.1, 3.4, lanjut ke intervensi 3.2, 3.5. Hari kedua, pas diagnosa ke-1, pasien mengatakan mengurangi rasa nyeri, pasien terlihat mengurangi nyeri dengan teknik relaksasi nafas dalam, konsentrasi sebagian, lanjutkan intervensi 1.5. Diagnosa kedua, pasien mengatakan memprogramkan diet yang dianjurkan, pasien terlihat diet yang dianjurkan, masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi. Diagnosa ketiga, pasien mengatakan tidak ada perubahan di kulit, pasien terlihat baik, pasien masalah teratasi sebagian, lanjutkan intervensi 3.5. Diagnosa hari ketiga, diagnosa pertama, pasien mengatakan kesehatannya membaik, pasien terlihat baik, masalah teratasi, hentikan intervensi. Diagnosa ketiga, pasien mengatakan berat badan seimbang, pasien terlihat sedang membaik, masalah teratasi, hentikan intervensi. Diagnosa ketiga, pasien mengatakan sudah sehat, pasien terlihat sehat, masalah teratasi, hentikan intervensi.